Makanya surat Al-Maidah 82 menegaskan, dan kita belajar langsung dari kasus Rohingya. Allah berfirman di atas arasy-Nya, kamu tidak pernah dapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman kecuali adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Makanya sesungguhnya musuh keabadian yang Allah berikan kepada kaum muslimin itu dari dulu, sebagaimana dalam sirah nabawiyah dan berulang dalam kehidupan kita, itu 3. Musuhnya Nabi itu 3. 1, yaitu adalah Rum. 2, Persia. Dan yang ketiga itu adalah musyrikun. Rum, maka kita paham bagaimana Nabi menghadapi Rum dalam banyak peperangan yang berat, karena jauh untuk mendatangi mereka untuk menyerang satu persatu wilayah-wilayah mereka. Persia, kita paham bagaimana khalifahnya Umar bin Khattab di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas menghajarkan Persia 2 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sampai kemudian takluk. Dan kemudian yang ketiga musyrikun, bagaimana Nabi menghadapi musyrikun sampai Allah bukakan dengan Fathu Mekah. Dan ternyata musuh kenabian hari ini berulang persis. Kita mendapati dalam musuh kenabian Persia diwakili bagaimana negara-negara Persia dari kalangan Syiah. Lalu kemudian Rum kita dapati negara-negara Eropa yang kemudian tidak pernah berhenti untuk mendolimi kepada kaum muslimin. Dan musyrikun kita dapatkan, sesungguhnya musyrikun di dalamnya itu adalah orang-orang yang kemudian mereka berbuat syirik kepada Allah, dan mereka berbuat bagaimana kezaliman ini persis sebagaimana inilah yang terjadi dan menimpa kepada Nabi. Makanya kalau kita lihat bagaimana orang musyrikun kalau sudah memerangi kaum muslimin, bagaimana mereka di luar batas di dalam mendolimi dan di dalam menyiksa kaum muslimin. Tidak perlu jauh kita kemudian untuk mengetahui tentang karakter dan tabiatnya orang musyrikun. Perhatikan dalam sirah. Nanti kita buka di dalam sirah bagaimana orang-orang musyrikun itu dari dulu ketika mereka membunuh kaum muslimin, mereka bukan hanya membunuh tetapi memutilasi. Antum perhatikan dalam perang-perang yang terjadi kepada para sahabat, apa yang dilakukan oleh orang musyrik ketika mereka sudah berhasil membunuh. Mereka bukan hanya membunuh, tapi mereka puaskan nafsunya di dalam membunuh sampai mereka mutilasi. Banyak sahabat yang dimutilasi oleh orang-orang musyrikun dalam peperangan yang mereka ikuti. Hamzah, bukankah sampai dibuka isi perutnya, kemudian ingin dimakan itu, kemudian jantungnya, oleh kemudian Hindun sebelum masuk Islam. Tapi itulah karakternya orang musyrik. Kita dapati Abdullah bin Haram, bapaknya Jabir bin Abdullah, yang meninggal dan menjadi sebab turunnya surat Ali Imran. Bagaimana ketika bapaknya Jabir mendapati bapaknya Abdullah bin Haram meninggal dalam perang Uhud, hidungnya hilang, kupingnya hilang, karena memang kemudian dimutilasi. Kita mendapati Asim bin Sabit, bagaimana salah satu di antara wanita yang ada di Mekah sangat bernafsu untuk kemudian mencari Asim bin Sabit dan berkata, memberikan hadiah, siapapun yang bisa membawa batok kepalanya Asim bin Sabit, aku akan berikan hadiah supaya aku tuangkan khamar dan aku minum dari kepala itu. Itulah orang musyrik dari dulu. Kalau kita sebutkan riwayat satu persatu bagaimana kerasnya orang musyrik ketika memerangi dulu sahabat-sahabat Nabi, maka catatan kita akan penuh bagaimana sejarah itu selalu dilakukan oleh orang musyrik. Hari ini pun sama. Makanya kita mendapati bahwasanya junta militer yang pada dasarnya mereka syirik, musyrik kepada Rabbnya, dengan agama yang kemudian mereka miliki, dengan keyakinan itulah yang menjadikan mereka betul-betul di luar batas kemanusiaan ketika mereka membunuh saudara-saudara kita. Saya banyak melihat saudara-saudara pengungsi kita yang ada di pengungsi Rohingya yang ada di Malaysia. Saya menjumpai mereka lalu bertemu dengan para pengungsi yang ada di sana. Salah satu di antara materi yang sering saya tanyakan kepada para pengungsi ketika Allah memberikan kesempatan berjumpa dengan mereka, yaitu adalah, betulkah beberapa gambar yang saya miliki saat itu ada di handphone? Ada beberapa gambar yang saya miliki, dan saya ingin betul-betul bertanya kepada mereka apakah ini betul-betul ada ataukah tidak. Saya khawatir apabila ini adalah hoax dan itu adalah pemberitaan yang tidak benar, karena bagaimanapun kalau itu bukan datang dari mereka, maka haram bagi seorang muslim memberitakan sesuatu yang sifatnya dusta. Dan itu betul-betul menunjukkan kepada kita, tidak pernah kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman kecuali orang Yahudi dan orang musyrik. Tapi kita selalu akan sampaikan kepada mereka, orang kafir dan orang musyrik bisa merusak bunga, tapi mereka tidak akan bisa menahan musim semi untuk datang. Tetap kemenangan itu akan menjadi miliknya kita, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.